Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,09%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 1,83% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang kembali berhasil daily close di atas dari 22.000. Tepatnya untuk sekarang dia daily close-nya atau lebih tepatnya runningnya di 22.111. Untuk Ethereum dia peningkatannya nyaris 2 kali lipat daripada Bitcoin sebesar 3,28% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 1.548. Untuk BNB dia ada peningkatan sekitar 1,5% kalau kita bulatkan dan sekarang kembali di angka 296. Untuk XRP dia meningkat sebesar 3,54% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 38 sen. Sementara untuk Cardano ada peningkatan yang sangat signifikan dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada peningkatan sebesar 8,25% dalam 24 jam terakhir dan dia ada di angka 38 sen. Sementara untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 5,27% di 8 sen dan yang terakhir Polygon Matic dia meningkat sebesar 5,91% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka $1 lebih 25 sen. Ya, jadi overall kita bisa lihat semua peningkatannya signifikan dan catatannya adalah Bitcoin sepertinya atau lebih tepatnya Bitcoin dominance sedikit turun ya, karena kalau kita lihat di sini peningkatan Bitcoin hanya sekitar 1,8%-an lah ya. Sementara untuk alts lain cenderung nyaris di 3 bahkan sampai ada yang 8% juga ya. Nah, ini cukup unik karena kenapa? Kalau kita lihat data CPI kemarin tidak terlalu mendukung. Dimana kan kita sudah bahas kemarin, harapannya adalah dia lebih rendah daripada forecast. Kalau kita di sini untuk core CPI sama dengan forecast. Sementara untuk di yang CPI ini ya 6,4 lebih tinggi daripada forecast. Ya, walaupun ada penurunan dari yang sebelumnya, tapi ya nggak terlalu signifikan. Uniknya, walaupun dengan data yang nggak terlalu bagus seperti ini, cryptocurrency market kemarin rally. Ya, jadi bisa dibilang ini masuknya ke anomali ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke hari ini. Untuk hari ini juga nggak kalah penting ya, ada beberapa data dari US. Yang pertama adalah core retail sales. Nah, ini akan keluar nanti jam 8:30 malam. Ya, harapan kita ini adalah lebih rendah daripada forecast karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Jadi otomatis kita ingin USD lebih melemah, maka harapan kita dia lebih rendah daripada 0,8%. Selanjutnya kita akan geser juga di sini ada retail sales ya. Nah, untuk retail sales ini harusnya sama. Yes, sama ya. Harapan kita dia lebih rendah daripada forecast. Jadi lebih rendah daripada 1,8%. Selanjutnya kita akan geser ke yang terakhir ada crude oil inventories. Ini juga seperti biasa harapan kita lebih rendah daripada forecast ya. Jadi overall seperti itu untuk hari ini ya. Cukup penting ada 3 data US mulai dari jam 8:30 sampai paling malamnya nanti ada di jam 10:30 ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke charting kita akan bahas dulu mengenai analisa ya. Nah, kali ini analisanya bukan TA tapi analisa on-chain ya. Dimana kalau kita lihat di sini Bitcoin number of address yang lebih dari 10.000 lebih dari 10.000 ya, 10.000 Bitcoin, kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ada peningkatan yang lumayan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para whales sedang akumulasi ya. Nah, tapi lagi-lagi ya, kita nggak bisa berpikir bahwa oh karena whales akumulasi pasti akan pump. Pada faktanya kita bisa di sini waktu kasus FTX, whales juga banyak yang akumulasi tapi drop ya. Nah, tinggal kita lihat nanti apakah Bitcoin bisa bertahan nggak di atas dari support secara TA-nya ya. Nah, sekarang kita akan geser dulu ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya cukup bagus ya. Dia berhasil rally dengan signifikan kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin kalau secara daily-nya dulu ya. Untuk secara daily-nya apakah Bitcoin mulai menjadikan daerah 21.600 ini menjadi support atau tidak ya. Karena kalau kita lihat pada tanggal 13 dan 14 kemarin dia retest ke daerah sini tapi nggak sampai daily close di bawah ya. Artinya apakah ini menjadi satu struktur baru ya. Biar gampang kita kasih tanda di sini ya, ada kemungkinan struktur baru di sini. Nah, jadi overall seperti itu ya untuk Bitcoin. Harapan gue sih sebenarnya masih simpel ya. Kalau di daily-nya sih for now
yang penting 21.300 nggak ketembus, nggak daily close di bawah dari situ. Tapi kalau sampai dia bisa berhasil mempertahankan juga daerah sini ya, kita naikin sedikit, kurang naik ke atas sedikit. Nah, di sini ya, 21.611 itu juga bisa bagus ya. Nah, yang harus kita watch out adalah MA20 yang sekarang sudah semakin mendekat ke harga running. For now sih masih di atas sedikit dari 22.629, tapi it's getting close ya. Nah, jadi semoga saja kalau sampai MA20 mendekat, dia bisa kembali daily close di atas gitu, jangan sampai kehajar. Karena kalau sampai kehajar 20, nah bisa kemungkinan turun seperti itu ya. Itu untuk PR di daily. Andaikan ini semua jebol ya, seperti yang sudah gue sering bahas, kayaknya gue nggak perlu keluarin lagi support bandnya. Tapi yang penting kita bisa di sini, jangan sampai dia masuk ke daerah 20.000, jangan sampai dia weekly close di bawah dari MA20 di sini, yaitu 19.225 ya. Karena kalau dia kalau dia weekly close di bawah dari situ, maka secara struktur kemungkinan besar akan lanjut membuat lower low karena dia gagal gagal bertahan di atas dari bull support band gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite simple sebenarnya ya, masih nggak terlalu berbeda secara makronya. Untuk secara daily-nya tadi ya, PR barunya bertahan di atas dari 21.600. Dan untuk di XY kita bisa lihat di sini kondisinya cukup unik ya. Jadi kemarin sebenarnya kalau secara normalnya datanya itu mendukung untuk indeks dolar menguat. Tetapi pada faktanya pada tanggal 14 Februari ya kemarin ya, kita bisa lihat dia malah ke-reject oleh MA50 ya. Jadi cukup unik. Dan pada hari ini kita bisa lihat dia sedang retest lagi MA50 sebagai resisten. Tentunya bagi lo yang tahu bahwa korelasi di XY itu negatif terhadap Bitcoin dan cryptocurrency in general, harapan kita jelas ya. Harapan kita jelas yaitu adalah dia ke-reject lagi oleh MA50 dan daily close di bawah dari 103,13. Kalau itu bisa terjadi, tentunya ini akan membuat Bitcoin dan risk on asset in general cenderung meningkat lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tapi kurang lebih seperti itu untuk makro dari Bitcoin dan juga indeks dolar ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Dan seperti biasa yang pertama kita akan bahas dulu mengenai buy limit secara spot ya. Nah, kalau kemarin kita kan sudah bahas buy limit pertama kita itu sekarang di 21.300. Tapi karena sekarang mulai terbentuknya satu struktur baru ya, yang terbentuk pada tanggal 10 dan 11 Februari kemarin, kita mungkin bisa pertimbangkan buy limit pertama kita jadi ke 21.611 ya. Jadi itu buy limit pertama. Untuk buy limit kedua kita geser ke 21.300 dan buy limit ketiga di 20.774 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot untuk Bitcoin, dan jangan lupa buy limit ini adalah untuk jangka panjang. Untuk posisi longnya sekarang kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1 ya. Retest 1, retest 2 di 21.611 ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 22.629 atau MA20 ya. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 22.629 ya, atau di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 21.611.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum ya kita bisa lihat untuk secara spotnya berarti buy limit pertama belum kena lagi ya. Ya walaupun sebenarnya udah kena pada tanggal 13 Februari. Nah, sementara untuk buy limit keduanya juga otomatis masih jauh ya. Jadi bisa dibilang untuk buy limit secara spot masih sama persis. Yang pertama di MA50, yang kedua di MA200 atau di 1434 ya. Sementara untuk posisi futuresnya, sayangnya untuk posisi short kita kena cut loss kemarin ya. Untuk posisi long ini sedikit unik ya, tergantung lu buka di exchanger mana. Kalau gua kemarin itu buka di gua buka di Binance ya, ternyata malah kena MA50 dan kena target TP. Jadi kalau buat gua pribadi yang kemarin sih MA50-nya posisi longnya kena TP ya, sementara untuk posisi shortnya kena cut loss ya. Nah, jadi untuk sekarang setup yang mungkin baru adalah kalau sampai dia terjadi retest kedua di 1567. Apabila itu terjadi, kita bisa buka posisi short ya karena terjadi retest kedua dengan target TP di 1520. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1520, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1567. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan spot di Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Cosmos. Nah, untuk Cosmos kita bisa lihat buy limit pertama kita sudah kena ya. Jadi harusnya kalau lu udah pasang dari kemarin ya, atau dari tanggal 13 harusnya sudah kena buy limit pertama di $13. Sementara untuk buy limit kedua secara spot di MA50 sekarang bergeser ke 12,43 dan buy limit ketiga bergeser ke 11,91. Ya, jadi itu kurang lebih untuk setup posisi spot kita. Tinggal tersisa 2, MA50 dan 200. Sementara untuk setup posisi long kita kemarin ya, atau posisi futures kita sudah dapat posisi long dan sekarang sedang dalam keadaan profit ya. Profit sebesar, kalau kita coba hitung di sini 1,97 atau ya kalau dibulatin sekitar 2%-an. Not bad ya. Nah, untuk posisi futures yang kita masih bukan pending tapi masih running, kita bisa pertimbangkan untuk tutup sebelum jam 8:30 kalau lo mau mengurangi resiko. Tapi kalau lo siap dengan resikonya, mau di hold sampai ke target TP kita di 20, silahkan ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di $13. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos secara posisi futures dan juga secara posisi spotnya. Untuk struktur it's doing good karena masih bertahan di atas dari $13. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat secara buy limit posisi spot belum kena di buy limit pertama kita di $1.12. Kemarin malah berhasil reclaim lagi MA20. Nah, karena dia berhasil reclaim, maka buy limitnya menjadi kembali geser ke MA20 sebagai buy limit pertama. Ya, jadi gua recap. Buy limit pertama secara spot di MA20 di $1.20. Untuk buy limit kedua di $1.12. Dan buy limit ketiga di antara MA50 atau $1.02. Ya, bisa dipilih antara dua ini karena basically di angka yang mirip-mirip ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara spotnya. Untuk secara futuresnya kita bisa lihat bahwa kemarin tidak terjadi retest pertama di 20, langsung jebol ke atas. Maka untuk setup terdekat sekarang adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 ya. Nah, target TP-nya ada beberapa. Target TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di upper band di sini, yaitu di $1.31. Sementara buat lo yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $1.35 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya dan posisi longnya. Dan juga ini bisa dibilang secara struktur one of the best ya, karena dia berhasil reclaim lagi MA20. Yang lain cenderung masih belum berhasil ya. Jadi overall untuk Matic it's doing good. Oke, dan untuk BNB kita bisa lihat secara posisi spotnya buy limit pertama kemarin kena. Tetapi kalau lu sudah pasang dari tanggal 13 Februari kemarin, harusnya buy limit 1 dan 2 sudah kena bersamaan. Jadi tergantung lu pasang buy limit spotnya dari kapan ya. Jadi untuk sekarang gua recap lagi, buy limit pertama di MA50 sudah kena, buy limit kedua di 200 tergantung lu dari kapan pasangnya, dan buy limit ketiga belum kena ya. Untuk secara posisi futuresnya,
setup posisi long kita sudah kena target TP. Congratulations, kalian sudah profit sebesar ini ya, sebentar kita ubah, kita tarik dulu sedikit. Nah, profit sebesar 1,7%-an, not bad ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat terjadi rejection pertama kemarin dan sekarang rejection kedua. Artinya adalah retest 1, retest 2. Jadi buat lo yang sudah nunggu posisi short sebenarnya sudah bisa buka ya. Tetapi di sini posisi shortnya cukup dekat dengan EMA50 ya. Jadi worth it atau enggaknya gue balikin ke lo ya. Kalau lo mau skip boleh, lo mau tetap buka juga boleh ya. Berarti kalau dihitung secara persentase ini profitnya sebesar 1,32. Kalau rasa worth it, silahkan buka ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long, kita bisa pertimbangkan apabila pada hari ini kalau ternyata BNB malah reclaim. Kalau dia reclaim ke atas, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 301. Ya, jadi buka di 296,8, di TP di 301,7. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas. Itu adalah teknik yang harus kita kuasai dari awal ya, bukan TA, bukan fundamental, yaitu jangan pakai uang panas. Yang kedua, kalau kita sudah mulai trading futures, please jangan terlalu over leverage sampai ujung-ujungnya posisi spot kita jadi berantakan ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.